Baik, selamat sore bagi kita semua. Kita akan segera mulai perkuliahan kita. Silakan salah seorang dari kita untuk berdoa. Silakan. Ada yang mau berdoa? Komiti, silakan. Belum dibuka. Mic-nya. Komiti. Minta kepada teman-teman Susan untuk membawa doa. Oke, silakan Susan. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Sudah, silakan. Apakah suara saya jelas kedengaran, Pak? Jelas. Oke, silakan. Sebelumnya saya minta maaf ya, Pak, karena off cam, karena di sini lagi hujan deras, Pak. Oke, tidak apa-apa, silakan. Untuk memulai proses perkuliahan kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami dari hari-hari yang lewat hingga sampai saat ini, sehingga kami masih bisa berkumpul meskipun melalui Zoom ini Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami masih dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melaksanakan proses perkuliahan kami. Kiranya Engkau senantiasa yang memberkati perkuliahan kami ini agar bisa berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Dan juga apapun yang disampaikan oleh Bapak dosen kami bisa kami mengerti dan bisa kami pahami dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan mereka, berikan mereka rezeki, panjang umur, sehat selalu, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-harinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Hapuskanlah itu agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan menyampaikan informasi bahwa minggu depan kita akan masuk ujian tengah semester. Jadi bahan-bahan yang akan kita diujikan ialah bahan-bahan yang kita pelajari selama setengah semester ini sampai hari ini. Nanti diulang-ulang bacaannya supaya lancar menjawab pertanyaan pada ujian tengah semester minggu depan. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf karena kita undur perkuliahan kita hingga malam ini. Itu sebab tadi ada menguji mahasiswa program pasca sarjana dalam rangka seminar proposal tesisnya. Dan hari ini kita akan membahas bagian yang lain dari bahasa Yunani, yaitu deklensi yang pertama, yaitu kata benda feminin yang berakhiran e. Itu deklensi yang pertama. Nah, kalau di buku itu halaman 23. Nanti kalian buka halaman 23, buku yang Yunani Koine ini, di halaman 23, itu pelajaran yang ke-10, itu kata benda maskulin dari deklensi pertama. Ini merupakan lanjutan pemakaian kasus akusatif, genetif, dan datif. Itu yang akan kita pelajari pada malam ini. Nah, kalau sebentar saya akan share screen. Nah, kata benda feminin berakhiran eta itu bagian dari deklensi pertama. Nah, kata benda feminin dari deklensi pertama dapat dibagi menjadi tiga golongan menurut keakhirannya. Nah, golongan yang pertama, kata benda feminin yang berakhiran
eta. Itu golongan yang pertama, yang jadi berakhiran eta. Ini nanti golongan yang pertama. Dan golongan yang kedua berakhiran alfa, yang didahului dengan huruf ro. Ini huruf ro. Atau vokal. Huruf ro atau vokal. Nanti A, I, U, O, U, Y, itu ya. Dan golongan yang ketiga adalah kata benda feminim yang berakhiran alfa, yang didahului dengan huruf konsonan. Jadi huruf konsonan, kecuali ro. Nah itu, jadi itu kata benda berakhiran epsilon, berakhiran eta, deklensi yang pertama. Jadi kata benda ini. Nah, contoh, kalau deklensi kata ini dari kata benda feminim yang berakhiran eta, arche. Arche itu artinya permulaan. Nah, jadi bagaimana deklensi arche, kata benda arche ini akan kita lihat dalam bentuk tunggal dan bentuk jamak. Nah, sama yang kemarin kita juga sudah belajar apa nominatif, apa vokatif, apa akusatif, apa genitif, dan apa itu datif. Nanti kita melihat pelajaran minggu yang lalu, kita akan disegarkan kembali kata-kata datif, akusatif, nominatif, genitif, ya, nominatif, vokatif, akusatif, genitif, dan datif. Apa artinya itu? Supaya kita ingat kembali itu. Kalau nominatif itu apa? Kemudian kita ambil contoh lah, misalnya kata arche. Nah, deklensi yang pertama, kalau dia nominatif, dia menjadi arche tetap. Kalau dia bentuk vokatif, sama, tetap arche. Tetapi kalau dia bentuk akusatif, dia menjadi archen. Kalau dia bentuk genitif, dia menjadi arches. Dan kalau dia bentuk datif, dia menjadi arche, tapi di bawah dia ini ada ini. Di bawah ini tanda H, ya. Archai atau archei, dibaca archei. Ya, iota itu di bawah. Nah, itu untuk bentuk tunggal. Sama kemarin minggu yang lalu kita sudah bicara logos. Logos dari kata logon, nominatifnya logon, logon, erhon, erho, erho, erho. Itu dulu. Tunggal. Baru kalau nanti jamak menjadi contoh kemarin ergon itu jadi erga, 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 ergon, ergos. Itu minggu yang lalu yang telah kita belajar. Atau kata datif lain. Nah, saya hanya sekedar mengulang minggu yang lalu kan itu, kalau nominatif itu ho, tunggal, kalau akusatif ton, kalau genitif tu, kalau datif to, jamak hoi, baru tus, ton, tois. Itu nominatifnya. Itu harus diulang-ulang ya, karena
itu nanti sangat besar kaitannya dengan kata-kata nominatif, vokatif, akusatif, genitif, dan datif. Yang lalu kan sebenarnya logo, loge, logo, logon, logu, logo. Lalu logoi, logoi, logus, logon, logois. Itu untuk nominatif. Lalu untuk vokatif, akusatif, genitif, dan datif. Nah, itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Tapi bisa kita ulang lagi, kalau saya tunjukkan nanti di sini, ya sekedar merefresh minggu-minggu yang lalu ya ini. Karena kita harus mengulang-ulang supaya kita semakin paham nanti bahasa Yunani ini berurutan terus harus kita ikuti. Kalau tidak nanti kita bisa kehilangan makna di arah penggunaan bahasa Yunani ini. Kemarin kita kan sudah bicara os, deklensi kedua. Nah, dari kata benda os gitu ya. Contoh nominatif logos, menjadi vokatifnya loge, akusatifnya logun, logon, genitifnya logu, datifnya logo. Di bawah ini ada iota, gitu ya. Lalu kalau jamak dia menjadi logoi, vokatifnya logoi, akusatifnya logus, genitifnya logon, datifnya logois. Nah, iota subskrip terdapat dalam bentuk datif tunggal. Di sini. Yang datif tunggal. Dia hanya di situ ya. Waktu iota subskrip itu tidak dapat dilafalkan. Dia hanya menjadi logoi. Ditulis logo, tapi dibaca logoi. Nah, itu minggu yang lalu yang telah kita pelajari kata benda maskulin. Lalu sekedar merefresh juga apa itu kata benda. Supaya kita ingat lagi ya, kata benda itu termasuk kata sifat dalam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa unsur atau elemen antara lain kasus, gender, dan jumlah. Nah, kasus itu itulah yang ada kasus nominatif. Nominatif itu dia menjadi subjek. Lalu vokatif itu menjadi seru, misalnya oh Tuhan, gitu ya, atau oh Yesus, gitu ya. Kurie, so Jesus, amar tolong, gitu kan. Jadi Tuhan engkau sudah menyelamatkan orang berdosa. Jadi kurie itu vokatif. Jadi kemudian akusatif dia objek. Jadi ingat ya, nominatif itu subjek, vokatif itu seru, akusatif itu objek, datif itu milik, genitif itu milik, lalu datif itu bagi kepada siapa. Jadi nanti menerjemahkan bahasa Yunani itu harus ingat ini nominatif, vokatif, akusatif, genitif, datif. Itu kasus. Itu jadi setiap kata benda harus kalian ingat benda itu terdiri dari jenis kasusnya. Nah, itu ada kasusnya nanti. Kasus apa? Kasus nominatif, kasus vokatif, kasus akusatif, kasus genitif, dan kasus datif. Itu kata benda. Lalu kata benda itu juga punya jenis kelamin. Yang jenis kelamin itu mempunyai dalam bahasa Yunani itu mempunyai maskulin, feminim, dan netral. Itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kita harus ulang-ulang ya. Lalu kata benda itu juga ada jumlah. Jumlah dalam bahasa Yunani ada tunggal, ada jamak. Lalu kalau tunggal digunakan bila kata benda atau kata sifat yang menunjukkan benda jumlahnya tunggal, sedangkan jamak jumlahnya lebih dari satu. Oh, suara saya kecil. Sorry. Sebentar kalau begitu.
Apakah suara saya kedengaran? Ini kedengaran? Halo? Ini sudah kuat atau belum? Bagaimana nih? Sudah kedengaran, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya ulangi ya. Hanya merefresh apa yang kita pelajari minggu yang lalu, supaya pengertian kalian nanti tentang kata benda ini semakin paham bahwa kata benda itu terdiri dari 3. Yang pertama dari kasusnya. Nah, kasus itu ini nominatif, vokatif, akusatif, kemudian genetif dan datif. Jadi kalau dia nominatif berarti dia subjek. Kalau dia vokatif berarti dia berseru. Kalau dia akusatif berarti dia objek. Kalau dia genetif berarti milik. Kalau dia datif berarti bagi, untuk atau kepada. Itu kata benda dalam bentuk kasus. Lalu kata benda yang kedua dalam bentuk gender. Gendernya hanya 3. Ada feminin, ada maskulin, dan ada netral. Dan yang ketiga jumlah. Kata benda itu ada jumlah banyak, itu disebut lebih dari 1, tunggal, atau dia sendiri 1. Itulah kata benda. Nah, kemarin minggu yang lalu kita sudah buat contohnya yang berakhiran os. Yang berakhiran os. Contohnya logos. Jadi logos kalau nominatifnya dia menjadi subjek. Logos, sebuah firman. Kalau dia vokatif, seru, loge, firman. Lalu kalau dia akusatif, berarti dia objek, logon. Berarti sebuah firman. Lalu kalau dia genetif, jadi logo, milik sebuah firman. Kalau dia datif, logo, milik, logo, tapi di bawahnya ada iota, subscript, itu artinya kepada, bagi sebuah firman. Itu harus kalian hafal. Jadi akhiran-akhiran ini harus kalian hafal. Akhiran ini logos, loge, logon, logo, logo. Itu untuk tunggal. Lalu untuk nominatif logos, untuk vokatif loge, untuk akusatif logo, logon, genetif logo, datif logo. Itu tunggal. Sementara untuk jamak, kalian harus lihat logo ini. Kalau jamak logo ini. Nominatifnya. Vokatifnya juga sama, logo ini. Kalau akusatifnya menjadi logus. Logus. Dan genetifnya logon. Dan datifnya nanti menjadi kalau datifnya dia menjadi logois. Itu datifnya. Ini harus kalian hafal. Ya. Kita masih kemarin kata benda yang berakhiran os. Nah, hari ini kita berbicara kata benda yang berakhiran eta. Nah, ini ya, ini kita sekarang masuk pada pelajaran yang berakhiran eta. Nah, ini. Kita berakhiran eta sekarang yang kita belajar. Nah, kata benda yang berakhiran eta dibagi 3. Apa saja itu? Yang pertama tadi saya katakan yang berakhiran eta, dia kata benda feminin berakhiran eta.
Kalau minggu yang lalu kita belajar kata benda maskulin yang berakhiran os, nah hari ini kita belajar bahasa kata benda berakhiran epsilon, feminim. Yang berakhiran feminim. Nah, golongan yang pertama itu kata benda feminim yang berakhiran eta. Golongan yang kedua yang berakhiran alfa dengan huruf yang didahului dengan huruf ro atau vokal. Lalu tiba kata bagian yang ketiga, kata benda feminim yang berakhiran alfa yang didahului dengan huruf konsonan kecuali ro. Nah, contoh kalimatnya atau kata bendanya ialah arhe. Ini kata benda arhe. Nah, sekarang kita lihatlah bagaimana arhe ini jika dia dideklensikan. Deklensi pertama dari arhe bagaimana? Nah, kalau dia bentuk tunggal, nah dia akan menjadi arhe. Jadi arhe. Baru artinya dia kalau dia subjek dia tetap arhe. Ini kan subjek kan sebuah permulaan. Nah kalau dia vokatif tadi kan itu seru, kata seru, oh sebuah permulaan. Ini seru. Lalu kalau dia bentuk jadi objek, kata benda itu menjadi objek, jadi dia menjadi arhem. Dia menjadi objek. Sebuah permulaan. Nah kalau dia genetif, ini genetif milik ya, milik, dia arhes. Lalu kalau dia menjadi bagi kepada, dia menjadi arhe, tapi di bawahnya ada iota subskrip di bawahnya ini. Di bawahnya ada iota subskrip. Itu kepada atau bagi sebuah permulaan. Itu dia kalau tunggal. Jadi ingatlah arhe, arahen, arhes, arhe. Arhe kalau di datif dia tadi di bawahnya ada iota subskrip. Nah kalau jamak dia menjadi arhai, sama seperti kemarin kalau kata benda maskulin dia logon jadi logoi, ini arhe menjadi arhai. Kalau dia vokatif menjadi arhai tetap, jadi nominatif dan vokatif dia sama arhai. Tapi kalau dia akusatif, kalau dia menjadi objek yang jamak, permulaan itu banyak, tapi banyak jadi objek dia menjadi arhas. Arhas. Lalu kalau dia kepemilikan, dia menjadi arhon. Kalau dia datif kepada, menjadi arhais. Kalau kata benda maskulin kemarin logois. Gitu ya. Kalau ini arhais. Kalau untuk feminim. Jadi kata benda yang maskulin sudah kita pelajari minggu yang lalu. Sekarang kata benda feminim. Kata benda feminim arhe. Kemarin kata benda maskulin yang kita pelajari ialah logos. Nah sekarang kata benda yang feminim kita pelajari ialah arhe. Nah jadi kalau nanti kalian bertemu dengan sebuah kata benda yang feminim, jenis perempuan, kata benda itu jenis perempuan, maka kalau dia objek menjadi arhe, dia akan berakhiran eta menjadi arhe, atau misalnya nanti pusuhe itu kan akhiran eta itu. Jadi pusuhe ini arhe.
Nah, kalau dia menjadi vokatif, menjadi arche sama, nominatif dan vokatif dia sama. Arche, tapi kalau dia akusatif jadi objek, fungsi letak dia menjadi objek. Artinya kalau ada kalimat nanti kan SPOK, wah ini lambat dia apa? SPOK, subjek predikat objek gitu kan, nanti kan kalau bahasa Indonesia kan subjek predikat objek. Nah, kalau bahasa Yunani objek itu adalah genetif. Objek itu adalah genetif. Itu kalau dalam bahasa Yunani. Nah, genetif itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Genetif itu objek. Kalau dia genetif tunggal arches, kalau dia genetif jamak archon. Datif itu kepemilik apa namanya kepada. Dia ada yang tunggal, dia ada yang jamak. Arche dan archais. Nah, ini harus benar-benar kalian perhatikan. Sehingga nanti kalian bisa membedakan mana kata benda yang maskulin dan mana kata benda yang feminin. Nah, kata benda yang maskulin kemarin kita sudah pelajari kata logos, dan kata benda yang negatif kita sudah pelajari hari ini, arche. Nah, itu ya. Jadi supaya kalian ingat ya bagaimana kata benda baik yang negatif, feminin, dan yang maskulin. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak mengerti, ditanya aja supaya bisa kita jelaskan ulang. Kalau tidak ditanya nanti, ya padahal kalian tidak mengerti, kalian yang rugi. Ada yang mau bertanya? Atau sudah mengerti, sudah jelas? Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Nah, kalau di buku halaman 18, coba dibuka dulu buku halaman 18. Di situ nanti akan kalian bisa lihat kata benda feminim dari deklinasi pertama yang berakhiran E. Ya, coba dilihat di situ. Nominatif itu akhirannya E. Kalau dia tunggal. Kalau akusatif berarti objek ya, berakhiran ten, n ya, ten, tunggal. Kalau genetif berakhiran tes, kalau datif berakhiran t. Lalu kalau jamak dia berakhiran ai, akusatifnya tas, genetifnya ton, datifnya tais. Lihat ya, di bawahnya ini, yang ini. Yang ini. Yang di bawah nominatif, arche, archen, arches, arche. Archai, archas, archon, archais. Di bawahnya itu kan ada kata sandang tertentu yang dipakai dengan semua kata benda feminin berdeklinasi sebagai berikut. Nominatif, e, akusatif, ten, genetif, tes,
datif T itu tunggal, kalau jamak nominatif I, akusatif tas, genetif ton, datif tais. Sudah kelihatan kan? Nah itu harus dihafal. Nanti dihafal itu. Nah di bawah itu, jika deklensi yang lengkap bagi kata sandang tertentu ialah sebagai berikut. Nah ini harus kalian hafal. Coba di bawah itu dilihat. Di bawah. Sudah kelihatan ya? Di bawah. Di bawah ini. Ini nih, di bawah. Sudah kelihatan di bawah? Ini kalian hafal. Nah, jadi ya, jadi deklensi yang lengkap bagi kata sandang tertentu ialah sebagai berikut. Maskulin, feminim, neuter. Maskulin, feminim, neuter. Kalau dia tunggal nominatif, dia menjadi ho. Lalu feminim he. Lalu kalau neuter to. Nah, kalau dia akusatif, dia menjadi ton kalau tunggal, feminim menjadi ten, dan kalau neuter to. Kalau dia genetif, maskulin menjadi tu, kalau feminim menjadi tes, dan kalau neuter menjadi tu, tapi di bawahnya, oh ya, kayak tu. Kalau dia datif tunggal maksudnya, maka maskulin menjadi to, feminim menjadi te, dan neuter menjadi to. Itu untuk tunggal. Jadi kalau untuk jamak, nominatifnya menjadi hoi, untuk feminimnya menjadi hai, untuk neuternya menjadi ta. Nah, kalau untuk jamak akusatif menjadi tus, yang maskulin, yang feminim menjadi tas, yang neuter menjadi ta. Genitifnya untuk jamak menjadi ton, maskulin, untuk feminimnya menjadi ton, untuk neuternya menjadi ton. Jadi ton salah. Baik feminim, baik maskulin, dan baik neuter. Dan datifnya, kalau maskulin, datif jamak maksudnya, maskulin dia menjadi toys, femininnya menjadi tais, neuternya menjadi toys. Ini harus dipelajari. Nah, ini penting supaya kalian bisa melihat bagaimana bedanya datif, akusatif untuk kata yang maskulin tunggal, maskulin jamak, feminim tunggal, feminim jamak, neuter tunggal, neuter jamak. Nah, itu ya. Nah, ini yang kita lihat dari bagian yang pertama. Deklensi yang pertama. Nanti kita akan lihat kata benda neuter. Nanti supaya kalian bisa akumulasikan, kita lihat dulu kata benda yang neuter ya. Kita kan belum pelajari yang neuter. Ini sekarang kita akan belajar yang neuter. Minggu yang lalu kita sudah belajar deklensi os yang yang maskulin. Hari ini kita belajar yang berakhiran eta, epsilon, berakhiran eta itu feminim, dan sekarang kita akan belajar berakhiran on yang neuter. Nah, bagaimana apanya? Deklensinya, deklensi dari kata neuter yang netral maksudnya, dari kata contoh ergon. Nah, kalau kata ergon sebuah pekerjaan, ini kan kata benda netral berakhiran on. Ini kan kata benda netral berakhiran on. Deklensinya yang berakhiran on menjadi
Kata contoh erhon ya, bagaimana deklinasi kata benda netral. Untuk tunggal dia menjadi erhon, nominatifnya, vokatifnya erhon, akusatifnya tunggal erhon, kemudian genitifnya erhu, baru datifnya erho. Tapi di bawahnya ada iota subscribe ini. Nah, jadi dia ini datif, ini apa namanya, deklensi tunggal untuk kata netral. Jadi nominatif, vokatif sama-sama erhon, akusatifnya erhon, genitifnya erhu, dan datifnya erho. Itu untuk tunggal. Kalau untuk jamak, nominatifnya menjadi RH, vokatifnya RH, akusatifnya RH, genitifnya erhon, dan datifnya menjadi erhois. Nah, ini untuk netral ya, netral. Jadi kata erho menjadi akusatifnya erhon, genitifnya erhu, datifnya erho, itu. Nah, ini yang harus kalian ingat dari kata benda netral. Jadi kalau kalian nanti bertemu dengan kata benda netral, kalau dia negatif, nominatif, artinya subjek, maka dia erhon. Jadi sebuah pekerjaan. Jadi kan subjek dia. Tapi kalau dia menjadi objek, pekerjaan itu menjadi pekerjaan, menjadi objek. Saya bekerja sebagai guru, guru itu kan menjadi objek, maka dia menjadi erhon. Dia objek. Tapi kalau saya bekerja sebagai guru, berarti kan guru itu menjadi milikku, maka dia menjadi genetif erhu. Ya, erhu. Tapi kalau dia kepada erho dia. Itu untuk tunggal. Erhon, erhu, erho itu menjadi tunggal. Tapi kalau subjeknya itu banyak, ini jamak, artinya dia memiliki banyak pekerjaan itu banyak, misalnya pekerjaan mencuci piring, mengepel, memasak, itu kan pekerjaan yang banyak, maka dia menjadi RH kalau dia menjadi subjek. Pekerjaan itu membuat saya pusing. Nah, pekerjaan itu menjadi subjek tapi banyak. Jadi kalimatnya menjadi RH. Nominatif, vokatifnya juga RH. Tapi kalau dia menjadi objek, pekerjaan yang banyak itu menjadi objek, dia menjadi jamak ya. Akusatifnya banyak, RH sama RH. Baru kalau dia genitifnya banyak jadi erhon, kalau dia datifnya banyak menjadi erhois. Nah, ini yang apa namanya yang harus kalian sadari dan pelajari dan ingat. Jadi ada kata benda yang berakhiran on atau yang berakhiran netral, yaitu kata benda erhon. Jadi kalau dia menjadi tunggal, nominatifnya erhon, vokatifnya erhon, akusatifnya erhon, genitifnya menjadi erhu, datifnya erho, itu tunggal. Tapi kalau dia jamak, dia nominatifnya menjadi RH, vokatifnya RH, jamak jadi akusatifnya RH, genitifnya menjadi erhon, dan datifnya menjadi erhois. Erhon itu artinya pekerjaan. Nah, jadi kata benda netral yang menjadi subjek selalu diikuti dengan kata kerja yang berakhiran orang pertama tunggal. Entahkah kata benda netral itu tunggal atau jamak. Contoh, daimonia, ginoskei, Christu. Ini kan? Daimonia. Jadi kalau dikatakan daimonia,
Ginoskei Christon. Setan-setan mengetahui Kristus. Nah, kata daimonia itu netral, tapi jamak. Netral jamak. Daimonia. Kata kerjanya ginoske. Present indikatif aktif orang tidak tunggal. Nah, itu contoh kata benda netral yang menjadi subjek. Selalu diikuti dengan kata kerja yang berakhiran orang pertama. Ini kan orang pertama ini. Daimonia ginoskei Christon. Christon itu kan kalau on tadi dia bisa menjadi akusatif tunggal. Kalau akusatif jamak dia kan RH. Nah, itu contoh. Nah, itu ya. Nah, kalian tadi sudah di halaman buku halaman sebentar ya. Buku halaman 18 itu yang di bawah itu nanti harus kalian pelajari dengan baik ya. Supaya nanti kalian bisa membedakan mana kata benda maskulin, mana kata benda feminin, dan mana kata benda neuter. Kalau dia nominatif maskulin, apa akhirannya? Kalau dia nominatif feminim, apa akhirannya? Kalau dia nominatif neuter, apa akhirannya? Jadi kalau dia maskulin, akhirannya ho. Kalau feminim, akhirannya eta. Kalau neuter, akhirannya to. Nah, itu untuk nominatif. Sehingga nanti untuk menghafalnya, hafallah nominatif. Kalau nanti kasih saya sebutkan misalnya ujiannya seperti ini. Sebutkanlah deklensi kata benda maskulin. Sebutkanlah deklensi kata benda maskulin. Kata logos. Aku bilang nanti misalnya kan. Maka kalian akan menjadi logos, logon, logon, logu, logo. Baru kalau dia jamak, logoi, logus, logon, logois. Nah, itu kan hafal. Kan? Sehingga nanti kalian sudah tahu cara mendeklensi kata benda yang maskulin. Kalau kata benda yang feminin, bagaimana deklensinya? Deklensinya nanti menjadi contoh kata arhe, arhen, arhes, arhe. Itu untuk tunggal. Kalau untuk jamak, dia menjadi arhai, arhas, arhon, arhais. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, sebutkanlah deklensi dari kata benda feminim. Kalau misalnya nanti saya buat pusuhe misalnya menjadi, kalau dia feminin, pusuhe, pusuhen, pusuhes, pusuhe. Pusuhai, pusuhas, pusuhon, pusuhais. Gitu. Jadi harus dihafal. Atau misalnya nanti sebutkanlah deklensi kata benda yang netral. Baik tunggal dan jamak. Contoh kata erhon. Maka harus dibuat nanti erhon, erhu, erho. Baru erhai, erhon, erhois. Nah, harus dihafal itu. Karena urutannya selalu nominatif, vokatif, datif, nominatif, vokatif, akusatif, genetif, datif. Tunggal jamak sama. Jadi tunggal nominatif, vokatif, akusatif, genetif, datif dari kata netral erhon menjadi
menjadi apa namanya? Erhon, 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 erhois, erhon, 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 erhu, erho, lalu jamaknya erha, erha, erhon, erhois. Sampai di sini bisa tangkap apa yang mau saya sampaikan? Atau ada pertanyaan? Jangan nanti setelah ujian kalian nggak ngerti gitu loh. Mengerti apa yang saya sampaikan itu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Atau pertanyaan saya, sudah pahamkah perbedaan deklensi kata benda maskulin, feminim, dan netral? Sudah paham? Sudah? Oke, syukurlah kalau sudah paham. Supaya kita bisa lanjut gitu loh. Saya tidak tahu apa kalian paham atau tidak. Kalau sudah paham, baguslah. Nanti kalau ujian sudah bisa menjawab pertanyaan ya. Oke, kalau sudah paham, bagus. Kalau di buku itu halaman 20, ini kata benda feminim dari deklensi pertama yang berakhiran A. Yang berakhiran A. Nah ini nanti semua banyak ini masih deklensi ya, untuk kata-kata benda ya, karena memang bahasa Yunani ini kata bendanya hanya berbicara deklensi nanti. Berakhir. Kalau kalian misalnya lihat itu daftar isi ya, kok deklensi yang banyak ini. Kita lihat daftar isi itu saja nanti kerja kita. Deklensi kan, deklensi pertama, lanjutan, deklensi kedua, dan sebagainya. Itu nanti kita bisa lihat di situ ya. Ini kalau di halaman 20 itu kita bicara soal deklensi pertama yang berakhiran alfa. Nah, dua golongan lain dari kata benda feminim, deklensi pertama berdeklensi sebagai berikut. Misalnya contoh hemera, hari. Dia menjadi hemera, hemeran, hemeras, hemera. Lalu nominatif jamaknya hemerai, hemeras, hemeron, hemerais. Ini untuk negatif ya, apa feminim maksudnya, feminim. Contoh yang berakhiran alfa. Doksa menjadi doksan, dokses, dokse, doksai, dosas, dokson, doksais. Nah, mengapa apa deklensi yang A? Karena tadi lihat dulu ke halaman 18 di atas. Halaman 18 di atas dikatakan tadi kan kata feminim dari deklensi pertama dapat dibagi ke dalam 3 golongan. Nah, ketiga golongan. Golongan pertama adalah arhe. Arhe permulaan yang berdeklensi sebagai berikut. Itulah arhe, arhen, arhes, arhe. Itu tunggal untuk jamak arhai, arhas, arhai, arhas, arhon, arhais. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di halaman 20, kata benda yang berakhiran A. Tadi yang berakhiran E. Eta kan? Di halaman 20, kata benda feminim yang berakhiran A. Contohnya hemera dan doksa. Bagaimana deklensinya? Nominatif, vokatif, akusatif, genitif, datifnya menjadi hemera, hemera, hemeran, hemeras, hemera.
untuk tunggal. Untuk jamak hemerai, hemerai, hemeras, hemeron, hemerais. Nah, kata benda feminim yang berakhiran ala yang lain ialah doksa. Bagaimana deklensinya yang tunggal doksa, doksa, doksan, dokses, dokse. Untuk jamak doksai, doksai, doksas, dokson, doksai. Itu yang kedua. Tadi kata benda feminim itu berakhiran eta. Yang kedua berakhiran alfa. Nah, di halaman berikutnya, di halaman tunggu ya, di bentar. Nah, yang ketiga sebenarnya dia gimana ya? Ini yang pertama deklensi feminim, lalu oh ya dua golongan lain yang feminim ialah doksa, hedon, hemera. Jadi tiga itu yang maksudnya yang pertama tadi arhe, yang kedua hemera, yang ketiga doksa. Jadi tiga bentuk benda feminim dalam bahasa Yunani itu. Jadi kan pertama tadi berakhiran eta, arhe, lalu berakhiran alfa, hemera, lalu kemudian doksa. Doksa itu karena dia bertemu dengan konsonan. Dengan konsonan. Tadi yang kedua kan bertemu dengan ro. Ini ya, supaya saya tunjukkan dulu ya. Supaya bisa kalian mengerti nanti. Saya ulangi dari awal supaya lebih mengerti ya. Ini kata benda feminim deklensi pertama dapat dibagi menjadi tiga golongan menurut akhirannya. Yang pertama kan berakhiran e. Itulah tadi di halaman 18 arhe. Itu satu. Deklensinya sudah jelas ya, arhe, arhe, arhen, arhes, arhe, tunggal, jamak, arhai, arhai, arhas, arhon, arhais. Lalu yang kedua, kata benda feminim berakhiran a yang didahului huruf ro. Ro. Makanya tadi di halaman 20 itu hemera. Kan ada ro di situ. Hemera. Ra, ro. Hemera. Coba lihat di situ. Hemera. Berarti dia kata benda feminim yang kedua ialah yang berakhiran alfa tapi didahului vokal ro. Itu kan yang ini. Yang pertama tadi, yang pertama ini berakhiran eta, itulah arhe. Kan? Lalu yang kedua ini akhirannya alfa tapi didahului huruf o, ro. Hemera. Hemera itu ini kan hemera. Ini ro, ini ro. Nah, ini hemera. Ini ada ro, ini ro. Nah, jadi dia itu yang kedua. Bagian yang kedua, kata benda yang kedua. Bentuk feminim. Maka dia ada deklensinya hemera, hemera, hemeran, hemeras, hemera, lalu hemerai, hemerai, hemeras, hemeron, hemerais. Yang ketiga, ini. Yang ketiga, kata benda feminim yang berakhiran alfa, alfa, tapi didahului dengan huruf konsonan. Huruf konsonan. Apa itu contohnya? Doksa. Jadi doksa itu, ini kan doksa. Ini konsonan. Ini konsonan. X ini itu. Doksa. Makanya
untuk kalimat benda, deklensi benda feminim yang berakhiran alfa dengan bertemu huruf konsonan, maka dia menjadi doksa, doksa, doksan, dokses, dokse, doksai, doksai, dokses, doksas, doksan, doksais. Nah, sudah ya, sudah mengerti ya di halaman 20 itu ya. Sudah mengerti kan bahwa kata benda feminim itu ada 3. Yang pertama berakhiran eta, yang kedua berakhiran alfa, didahului huruf ro, yang ketiga berakhiran alfa, dan di sebelum huruf konsonan, yang didahului huruf konsonan. Alfa baru konsonan, baru ro, baru alfa. Nah, itulah kata benda yang berakhiran e yang feminim. Udah mengerti ya? Semoga mengerti lah. Karena emang ini harusnya mengerti. Kata benda itu bentuknya feminim. Bentuk kata benda yang bentuk feminim itu terdiri dari 3. Yang pertama berakhiran eta, contohnya arhe. Yang kedua berakhiran alfa, yang didahului huruf ro, itu contohnya hemera. Dan yang ketiga yang berakhiran alfa, yang didahului huruf konsonan, contohnya doksa. Doksa itu kan kemuliaan. Nah, sudah ada 3 ya bentuk kata benda feminim. Oke. Kalau sudah mengerti itu, bahwa kita telah mengerti, memahami kata benda feminim, maka sekarang kita masuk pada kata sandang. Nah, apa kata sandang dalam bahasa Yunani? Dalam bahasa Yunani, kata sandang atau artikel tertentu definit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Nah, itu. Dalam bahasa Inggris itu de. Kalau dalam bahasa Ibrani ha. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kata sandang itu dipakai kata itu. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata sandang itu de. Kalau dalam bahasa Ibrani kata sandang itu ha. Hak jom, hak aret, hak samayim, itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Inggris the book, the Bible, the mosque, the church, semua ada D. Kalau bahasa Indonesia itu artinya itu. Nah, kata sandang artikel mempunyai deklensi yang sama dengan deklensi kata benda atau kata sifat. Deklensi artikel kata sandang sebagai berikut. Jadi, kata itu pun dideklensikan, kata sandang itu pun dideklensikan. Nah, ini, apa kata sandang, deklensi kata sandang? Ini juga harus dihafal nanti ya. Deklensi kata sandang kata sandang dalam bahasa Yunani. Apa kata sandang itu? Nah, kalau dia jumlah tunggal, dia menjadi, kalau maskulin dia menjadi ho, kalau feminim he, kalau netral to. Kalau dia tunggal menjadi ton, feminim ten, netral to. Kalau dia genetif, tunggal maskulin tu, feminim tes, netral tu. Kalau dia datif, tunggal maskulin to, feminim tes, te, dan netral to. Itu untuk tunggal. Kalau untuk jamak, nominatifnya menjadi hoi, maskulin, feminim menjadi hai, netralnya menjadi ta. Kalau akusatifnya menjadi tus di maskulin, tas untuk feminim, ta untuk netral. Genetisnya menjadi ton untuk maskulin,
tone untuk feminim, tone untuk netral, sama semua. Tapi kalau untuk datif menjadi tus, maskulin, feminim ties, dan netral toys. Nah itu kalau dalam buku yang di tangan kalian itu, tadi itu sudah sampaikan di halaman 18 di bawah. Halaman 18 di bawah. Itu kata sandangnya. Deklensi kata sandang. Itu sudah ada di halaman 18 ya. Lihat nanti di halaman 18 di bawah. Oke. Ini kita sudah pelajari kata sandang ya. Nah, artikel tidak memiliki kasus vokatif. Jadi di sini kan artikel ini kan tidak ada vokatifnya. Vokatif itu kan kosong, baik tunggal maupun jamak. Tidak ada vokatif untuk kata sandang vokatif. Kemudian artikel selalu mengikuti sesuatu. Mengikuti sesuai mengekor kata benda dalam hal gender, kasus, dan jumlah. Artikel maskulin akhir-akhirnya sama dengan deklensi kata benda logos, kecuali bagi nominatif tunggal. Artikel feminim akhirannya sama dengan deklensi kata benda arche. Tadi sudah disampaikan itu. Nah ini contoh tadi ya, untuk memudahkan kita menghafal ini. Dia sudah buat lebih ringkas di sini. Jadi misalnya kata benda yang maskulin contoh logos, vokatifnya loge, logon, logu, logo, logoi, logoi, logus, logon, logois. Tapi untuk kata sandangnya ini kata sandang ini ya. Kata sandang ini juga kata sandang. Nah, dia untuk vokatif tidak ada. Kalau untuk feminim dia arche, untuk netral dia erhon. Jadi logos, arche, erhon. Dihafallah itu ke bawah. Jadi kalau logos, loge, logos, loge, logon, logu, logo, logoi, logoi, logus, logon, logois. Kalau arche, archen, arches, arche, archai, archas, archon, archais. Kalau netral, erhon, erhu, erho, erha, erga, erha, erhon, erhois. Nah ini tinggal dia hanya ya merefresh aja itu, merefresh supaya kita tidak lupa. Nah, sebelum ke sini kita lihat dulu halaman berapa nih? Oke, ini coba kita lihat ya. Oke, nanti kita akan masuk pada halaman 23. Itu kata benda maskulin dari deklensi pertama. Itu lanjutan pemakaian kasus akusatif, genetif, dan datif untuk kata benda propetes. Itu nabi, dan nefayas. Nefayas itu pemuda. Tapi sebelum masuk ke sana, saya berikan dulu penjelasan tambahan yang berkaitan dengan kata kerja ya, hanya untuk menambah, karena di buku itu tidak ada, tapi saya tambah dari catatan saya dulu
tentang ini. Mana nih? Bukan ini. Salah. Oke, ini. Ini tentang kata kerja heimi. Kata kerja heimi. Apa itu kata kerja heimi? Kata kerja heimi memiliki arti adalah. Jadi Amy artinya itu adalah. Nah, kata tersebut memiliki perubahan bentuk sebagai berikut. Amy, st atau estin, esmen, st, eisin. Nah, kalau Amy artinya saya adalah. Kalau engkau adalah. Kalau estin atau esti, ia adalah. Kalau esmen, kami adalah. Kalau este, kalian adalah. Dan kalau eisin, mereka adalah. Nah, itu. Jadi, ini pun perlu dihafal ini, karena ini tambahan dari buku yang kita pakai itu. Ini harus penting diingat. Ini kata adalah, Amy adalah. Saya adalah Amy, engkau adalah ia adalah estin atau esti, esmen kami adalah, este kalian adalah, eisin mereka adalah. Bukan es teh ya, nanti es teh itu minuman air dingin kan, mandi kan, manis dingin. Nah itu. Nah ini kalian hafal nanti ya. Amy, estin, esmen, este, eisin. Ini dihafal ini. Ini tambahan-tambahan. Kemudian, nah ini kata benda yang berakhiran A. Tadi kalau di buku itu ada hemera, kalau di sini ada contoh lain selain hemera, yaitu kata tupa, ke kata tura. Ini tura. Tura itu kan ra. Jadi kata benda berakhiran a yang didahului kata ro. Jadi tura. Kan ini ra, ro. Jadi yang kedua itu tadi tura, lalu yang ketiga kata benda yang berakhiran alfa tapi didahului konsonan. Contoh glossa. Glossa. Ini glossa. Tadi di buku itu dibuat contohnya doksa. Kalau ini dibuat glossa. Lidah ya. Oke, ini hanya contoh menambah vocabulary kita saja nih. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 23. Ini kata benda yang berakhiran S dan as. S dan as. Ini kata benda maskulin ya. Kata benda maskulin lainnya. Kata deklensi pertama dari kata S dan as dalam nominatif tunggal berkelamin maskulin. Ya, kalau kita lihat deklensinya di halaman 23 itu, kata benda itu berdeklensi sebagai berikut. Nah, nominatif, vokatif, akusatif, genetif, dan datifnya, propetes menjadi propeta, propeten, propetu,
propetei. Itu untuk tunggal. Kalau untuk jamak menjadi propetai, propetas, propeton, propetais. Itu ya. Lalu untuk kata neafias pemuda, neafia, neafian, neafio, neafia itu untuk tunggal. Untuk jamaknya neafiai, neafias, neafion, dan neafiais. Nah, itu ya. Jadi harus dihafal ini ya. Deklensi untuk yang berakhiran ini yang berakhiran as dan s. Berakhiran as dan s. Nah, bagaimana akhiran as dan s? Kalau s dia ini akhirannya propetes, propeta, propeten, propetu, propetai, propetei, propetas, propeton, propetas. Itu untuk akhiran s. Kata benda maskulin yang berakhiran s. Propetes itu maskulin. Baru yang berakhiran maskulin lagi berakhiran as, tai maskulin. As, tai maskulin. Neafias, neafia, neafian, neafiu, neafiais, neafiai, neafias, neafion, dan neafiais. Nah, itu harus dihafal. Ini contoh tambahan kata benda maskulin yang berakhiran s dan as. Oke ya, jadi ini untuk kata kerja yang berakhiran s dan as. Nah, nanti kita sebelum masuk ke nah, ini coba diperhatikan dulu halaman 25. Ini kata-kata yang berakhiran as atau genitif u. Ada Nevias, ada Andreas, ada Helias. Baru banyak kata benda yang berakhiran as. Genitif a, ada Zeatanas, ada Zoudas. Itu contoh yang berakhiran atas. Kemudian kata depan. Eis tambah akusatif. Pros tambah akusatif. Apo, af, gen tambah genitif. Nah, itu artinya seperti dia keterangan kata sandang. Nah, ini perlu. Itu namanya kata depan atau preposisi. Nah, preposisi atau kata depan adalah kata yang ditaruh ya, kata yang ditaruh ini dia. Preposisi atau kata depan adalah kata yang ditaruh di depan kata benda yang terdapat menentukan arah, lokasi, waktu, posisi, dan sebagainya. Secara eksegetikal, preposisi sangat menentukan gagasan dalam kalimat. Dalam teks Perjanjian Baru, secara teknis, preposisi dipakai bersama-sama dengan kata benda dengan kasus tertentu sehingga mendapatkan pengertian dan makna khusus. Misalnya, ana, maka akusatif. Lagi kemari, anti genitif melawan, avo genitif dari, baru akhri genitif sampai, baru dia akusatif sebab, atau kalau dia genitif dia menjadi
Kalau akusatif menjadi sebab, kalau genetif dia melalui, kalau ek genetif keluar eis akusatif kepada, n datif di dalam, exo genetif di belakang, kalau akusatif ke atas, evi baru eos, kata, meta, avios, aviso, fara, feri, fro, datif menjadi senyum di muka. Ini kata depan. Kata depan, pros, sum, ufer, ufo, envion, emprosten, dan horis. Nah ini, jadi kata berikutnya diawali dengan konsonan, vokal yang berhembus, vokal yang tidak berhembus. Jika tadi Van avo, jadi kalau dia konsonan avo, jadi af menjadi af, ek, x, x. Dan itu perubahan-perubahan ini tidak begitu penting ini. Oke, saya pikir nanti kita akan masuk pada halaman 28, tapi ini untuk dua minggu akan datang, karena minggu depan kita sudah masuk ujian tengah semester. Untuk malam ini saya pikir sampai di sini dulu. Kita akan ujian minggu depan dari apa yang kita pelajari sampai setengah semester ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup malam ini? Ada? Tidak ada? Nah, untuk hari ini tidak ada tugas saya berikan supaya kalian bisa fokus untuk persiapan UAS, UTS minggu depan, sehingga ulang-ulangilah apa yang kita pelajari supaya kalian bisa menjawab minggu depan. Minggu depan apakah masih online kita? Belum ada perubahan. Nanti ujiannya akan saya kirim melalui WhatsApp, lalu dijawab sesuai dengan waktu kepada saya. Oke, demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan Komti menutup dengan doa. Mari kita bersatu berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah terus belajar. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari awal hingga akhir pembelajaran. Berdoa untuk Tuhan, Tuhan yang memberi dia kesehatan semoga serta keluarganya, agar Tuhan dia tetap bisa mengajarkan. Dan juga Tuhan kami berdoa kedua orang tua kami juga Tuhan Yesus memberkati kesehatan sekaligus agar mampu menyekolahkan kami nanti ke jenjang lebih tinggi lagi. Dan bagi Tuhan, siapa kami juga Tuhan yang memberkati. Kita segalanya itu ampunkan salah dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat ini. Terima kasih Tuhan, melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bujur menjujua Horas. Selamat malam. Bujur, Pak. Selamat malam, Pak. Bujur, malam.